Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Awalan haya naskuru wa azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nusahida anil hadil video bil hasanah sumasaniya salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala nasa minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Salisan aku muhuna minal talib minal jami'ati Maulana Malik Ibrahim al-Islamiyah al-Hukumiyah Malang bil mustawa as-salisa wal an indi wajibatun minal mudarrisati wahya al-ustada Ratna al-wajibatil an ya filmat dari ulumut tarbiyah al-islamiyah minal kulliyati at-tarbiyah al-islamiyah al-qismu at-tarbiyah al-islamiyah wa tahta maudu itijahu wa ahdafu wa mabadi'u at-tarbiyah al-islamiyah, yaitu arah, tujuan dan prinsip-prinsip dari pendidikan Islam. Wa ana sawarin nafsi ismi Rizki Kesatria wajitu min Madinati Lamongan wa sahibati al-mahbuba yal uktinal karim atana ahmil nadia min Madinati Malang wa nahnu minal firqah ar-rabi'ah wa kama arafna nal-an bitari atasi asar min September sanata alfaini wal isrina miladiyah walan namdi ila qaraidil mafahim al-awal, yaitu ta'rifut tarbiyah al-islamiyah, sumasani ahdaf wa tarbiyah, sumasalis al-mabadi at-tarbawiyah. Walan namdi ila ta'rifi at-tarbiyah al-islamiyah. At-tarif min at-tarbiyah al-islamiyah minal lugha al-arabiyyah summa ma'na at-tarbiyah min jihati lugha wa ma'na at-tarbiyah min jihati ahli tarbiyah wa ma'na at-tarbiyah min jihati istilah. Al-awwal wa al-ma'na at-tarbiyah al-islamiyah min al-lugha al-arabiyyah Faya yang qasimu ila salasa. Al-awal wa at-ta'lim, summa at-ta'dib, summa at-tarbiyah. At-ta'lim bermakna at-ta'lim yang bermakna yaitu mengajaran atau menyampaikan sebuah ilmu. Seorang guru menyampaikan ilmu kepada muridnya. Cuma yang kedua yaitu at-ta'dim. At-ta'dib lebih ke dalam proses mendidik suatu peserta didik. Terus kemudian yang ketiga yaitu makna min at-tarbiyah, yaitu pendidikan. Dari ketiga itu bahwasanya pengertian tarbiyah yang kita ketahui lebih bersinkronasi dengan dari mana at-tarbiyah al-islamiyah. Kemudian mana at-tarbiyah min jihati lugha bahwa ila khamsa. Al-awal wa al-insa
summa ar-ri'ayah, summa al-hifaz, summa husnul qiyam, wal akhir al-mu'alatu lil walad. Al-awal al-insya. Al-insya bermakna yaitu pertumbuhan. Kemudian ar-ri'ayah itu bermakna pengayaan. Kemudian al-hifaz bermakna penjagaan. Kemudian keempat husnul qiyam yaitu pendidikan yang berdasar. Kemudian yang terakhir yaitu al-mu'alatu lil waladi, yaitu membentuk karakter suatu anak. Itu semua yaitu pengertian pendidikan dari menurut bahasa. Kemudian mana at-tarbiyah min jihati al-tarbiyah. Al-an ana ubayinu ila salah satu ashos. Al-awal yaitu minar Raghib al-Isfahani. Menurut Raghib Isfahani yaitu insya usai'in halan fahalan ila hadid tamam, yaitu maksudnya pertumbuhan dari masa ke masa sampai menuju suatu kesempurnaan, yaitu pertumbuhan seseorang dari masa kecil sampai masa yang besar sampai menuju suatu kesempurnaan dalam pendidikan itu. Kemudian dari menurut Aflatun yaitu Plato, Iqta'ul jismi wa ruhi kullu ma yumkinu minal jamal wa kullu ma yumkinu minal kamal. Itu bermakna memberikan kepada badan kita dan ruh dari sesuatu kullu ma yumkinu minal jamal, yaitu dari sesuatu keindahan, wa kullu ma yumkinu minal kamal, dan dari suatu kesempurnaan. Jadi apabila sebuah pendidikan menurut Aflatun yaitu memberikan kepada badan kita dan ruh kita agar bisa mendapatkan sebuah pendidikan yaitu dari suatu keindahan dan dari suatu kesempurnaan itu. Kemudian dari Aristoteles yaitu Aristoteles, Ija'ul akli likasbil ilmi kama tu'adul ardi linabat wajar, yaitu dimana persiapan akal manusia untuk mencari ilmu sebagaimana bumi ditempatkan untuk tumbuhan dan biji-bijian. Yaitu jadi menurut Aristoteles yaitu akal manusia itu untuk mencari ilmu, tidak ada lain selain itu. Seperti kamatul adi, seperti bumi tempat untuk tumbuhan dan biji-bijian. Suma namdi min makna tarbiyah min siatil istilahi. Faya silsilatu minal juhud wal manhajiyu wasamilatu liwarisul qimati ila tulab wastiksyafi imkanatihim wa tadbiriha hatta yastati'u ala wajibatihim liyakunul khulafa bil ardi bi asani ma yumkin wafqan bil qimatil alihah bil Qur'an wa sunnah bi jamil alimil hayat. Maksudnya yaitu serangkaian usaha yang sistematis untuk menyalurkan nilai liwaris al-qimah, yaitu menyalurkan nilai-nilai ila tulab kepada peserta didik, wastiksafu imkanatihim wa tadwiriha, yaitu menggali wastiksaf yaitu menggali imkanatihim wa tadwiriha dan mengembangkan potensi diri hatta yasati'u ala wajibatihim liyakunul khulafa bil ard, sehingga bisa menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Biasa nih mayumkin wafkan bil qimatil alihah, yaitu dengan sebaik mungkin yang serasi dengan bil qimah, dengan nilai-nilai ilahiyah yang ada di Quran dan Sunnah bijamil alimil haya pada seluruh dimensi kehidupan. Jadi maksudnya yaitu usaha untuk membentuk suatu peserta didik agar peserta didik itu dapat mendapatkan sebuah ilmu dan dapat mengamalkannya sebagai seorang khalifah di bumi ini dengan tetap sebagai Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedomannya. Suma an namdi ila adab at-tarbawiyah. Arah dan tujuan dari pendidikan. Apabila suatu pendidikan ingin mempunyai suatu perkembangan yang maju dan untuk dapat mencari sebuah kemajuan dalam bidang pendidikan, maka
harus dibutuhkan yaitu sebuah arah dan tujuan. Karena apabila sebuah pendidikan tidak memiliki sebuah arah dan tujuan, pastilah pendidikan itu akan hampa rasanya, tidak memiliki tujuan. Pasti ntar mengarahnya ke sesuatu yang tidak diinginkan. Dan apabila suatu pendidikan itu memiliki arah dan tujuan, pastilah pendidikan itu akan maju. Dan sekarang arah dan tujuan. Sebuah arah pastilah sangat bersinkronasi dengan tujuannya. Karena sebuah arah pasti memiliki sebuah tujuan. Apabila hanya arah dan tidak memiliki tujuan, pasti arah tersebut tidak akan jadi. Maka sekarang saya akan saubayinu ani ahdafi at-tarbawiyah. Al-awal huwa taqidu wa itqanu ala bahsil ulum wa tatwiruhu ala asasil ya'budu ila Allah. Asani taqidu ala qima al-khuluqiyah, summa salis i'tirafu ala quwwati wa kafaati syahsun liyasdadu fi idadiyati, summa rabi mumarusatul ulum ala mas'uliyati ila wahi wal mustama. Yang pertama yaitu taqidu wa itqanu ala basil ulum wa tatwiruhu ala asasi liya'budu ila Allah, yaitu penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari pendidikan yaitu untuk penekanan dan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan pengembangan atas dasar ibadah kepada Allah. Jadi mencari ilmu itu harus dengan niat yang tulus. Kita tahu dalam suatu hadis at-tarbawi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yaitu sesuatu perbuatan itu yang artinya innamal a'malu binniyati, segala perbuatan itu diawali dengan niat, dan hasil dari usaha kita tergantung pada niat kita. Terus yang kedua yaitu taqidu alal qimatil khuluqiyah, yaitu penekanan pada nilai-nilai akhlak. Jadi dalam pendidikan, apalagi pendidikan Islam, kita harus penekanan pada nilai-nilai akhlak kita agar anak didik kita entar menjadi anak yang baik dalam akhlak juga. Kemudian yang ketiga yaitu i'tirafu ala quwwati wa kafaati syahsun liyasdadu fi dzatiyati, yaitu pengakuan akan potensi dan kemampuan seseorang untuk dapat berkembang dalam suatu kepribadian. Yaitu seorang peserta didik itu harus ditunjukkan apa potensi dalam dirinya, agar peserta didik itu memiliki suatu potensi di dalam dirinya dan agar tidak minder, tidak malu akan potensinya tersebut. Maka khususnya sebagai seorang pendidik, kita harus mengeluarkan potensi bagi peserta didik kita. Terus yang keempat yaitu mumarusatul ulum ala mas'uliyati ila wahi wal mustama, yaitu pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Apabila kita sudah mendapatkan sebuah ilmu yang kita sudah cari dari buayan sampai sekarang, kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Karena apabila kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka rugi kita setelah mendapat ilmu tidak kita amalkan. Maka dari itu, kita apabila sudah mendapatkan sebuah ilmu, alangkah baiknya kita amalkan ke saudara kita ataupun teman kita atau orang tua kita juga dan yang lain-lain, agar ilmu kita menjadi barokah. Batayib yumkin ada mini was sayus tamiru ila sahibati al-uqtin al-karimah wa hiya atan ahmil nadia al-waktu fiyaha. Naam, ba'da dzalik sa'ushrah lakum 'anil mabadi'it tarbawiyah, yakni prinsip-prinsip pendidikan. Mabda'ut tarbiyatil islamiyah. Inna mabda'at tarbiyatil islamiyah haqiqatun alamiyah
وهي تصبح الأساس لتغيير البشر في الحياة الشخصية والمجتمعية والبيئية من خلال عملية تربوية تشمل سلوك الطلاب واحترام الباقة والأخلاق وطاعة القرآن. Jadi, prinsip-prinsip pendidikan Islam itu adalah kebenaran yang sifatnya universal dan hal itu menjadi dasar untuk mengubah pengaruh manusia dalam kehidupan pribadinya, kehidupan masyarakat, dan lingkungannya melalui proses pendidikan yang meninjau perilaku adab peserta didik, menghargai sopan santun dan etika, serta menaati hukum. 6. Selanjutnya ada Al-Mabadi'ut Tarbawiyah, prinsip-prinsip pendidikan. Nah, prinsip-prinsip pendidikan di sini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama Al-Manha Al-Islami, berorientasi kepada Islam. Yang kedua Al-Mabadi'ul Alamiyah, prinsip universal. Yang ketiga Mabda'ut Tawazun, prinsip keseimbangan. Yang keempat Mabda'ul Basatoh, prinsip kesederhanaan. Yang kelima At-Ta'limu Madal Hayat, pendidikan seumur hidup. Yang keenam Hafidh 'alal Furuqil Fardiyah, penghormatan kepada perbedaan individu. Al-awwal sa'usyrah lakum anil manha al-islami, yakni berorientasi kepada Islam. Asbahat tarbiyatul islamiyah wal islam dalilan lil insan li ta'miki ma'rifah at-tauhid allati asbahat tabi'ah basyariyah. Al-masdarul akhlaqi li tarbiyatul islamiyah wa al-islam. لا توفر التربية الإسلامية المعرفة من حيث المواد التي تبدو مادية فحسب، بل توفر أيضا ممارسة موجهة نحو الأخلاق والقيم. لذلك لا تقتصر عملية التعليم الديني على المعرفة الدينية فحسب، بل تجد أيضا في العلوم الأخرى المصنفة على أنها علوم دنيوية. Jadi, pendidikan Islam dan agama Islam itu telah menjadi petunjuk bagi manusia untuk memperdalam ilmu tauhid, yang mana hal itu telah menjadi fitrah bagi manusia. Nah, sumber moral dari pendidikan Islam itu sendiri adalah agama Islam. Dan pendidikan Islam itu tidak hanya memberi ilmu dalam hal materi yang terlihat dalam jasmani saja, tetapi juga memberikan sebuah praktek yang berorientasi pada moral dan nilai. Jadi, pembelajaran agama bukan hanya sebatas ilmu agama saja, tetapi juga melibatkan ilmu-ilmu yang dikategorikan dengan ilmu duniawi. Nah, contohnya di sini adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu duniawi, tetapi ilmu ekonomi juga ada yang berorientasi pada Islam. Misalnya ada murabahah, ada mudharabah, ada salam. Nah, semuanya itu dibahas dalam agama Islam dan berorientasi pada Al-Quran. Seperti itu. Nah, selanjutnya kembali kepada prinsip-prinsip yang kedua, yaitu Al-Mabadi'ul Alamiyah, yakni prinsip universal. Al-Mabadi'ul Alamiyah, alami yakni mushtarik baina jami'un nas fi hadzal alam. المقصود بالعالمية في التربية الإسلامية هو تغطية جميع الجوانب طريقة حياة الإنسان سواء من حيث العقيدة أو الأخلاق أو الإبادة. Jadi universal itu berarti umum untuk semua orang yang ada di dunia ini. Nah, dalam pendidikan Islam yang dimaksud universal yaitu mencakup segenap aspek cara hidup manusia, baik itu dalam hal akhlak, dalam hal akidah maupun ibadah. Nah, Al-Mabadi'ul Alamiyah ini tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 51. Yang artinya yaitu dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka, sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat tersebut itu menunjukkan bahwa
semua ilmu yang ada dunia ini itu tertulis dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran tidak hanya membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga menjelaskan antara hubungan manusia dengan manusia lain maupun manusia dengan lingkungannya. Nah, konsep ini sering disebut dengan konsep rahmatan lil alamin, yang mana bertujuan agar manusia taat pada perintah Allah dan menjadikan manusia bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Kembali kepada prinsip yang ketiga, yaitu mabda'ut tawazun, yakni prinsip keseimbangan. Nah, ya'ishul bashar khulafa wa ibadallah fi hadzal alam. Yajibu an tahdasa hatani al-muhmatani fi nafsil waqt. وهكذا يجب أن يكون التعليم قادرا على تحقيق التوازن بين الحياة الروحية والمادية والاجتماعية والفردية والأخلاقية والمعرفية والعاطفية والفكرية حتى يمكن الموازنة بين حياة الدنيا والآخرة. Nah, jadi manusia hidup di dunia ini itu bertugas menjadi khalifah yang pertama, yang kedua menjadi abid, yaitu penyembah Tuhan. Tentunya dua tugas tersebut harus terjadi pada waktu yang bersamaan. Nah, dengan demikian, pendidikan itu harus bisa mengimbangi antara kehidupan spiritual maupun material, sosial maupun individu, moral maupun pengetahuan, emosional maupun intelektual. Nah, jadi semua hal itu harus membaur dalam satu kesatuan, sehingga kehidupan di dunia dan di akhirat nantinya akan seimbang. Jadi, prinsip keseimbangan ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, yaitu wabtaghi fimma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Nah, makna dari ayat tersebut yaitu sebagai manusia kita harus seimbang antara duniawi dan ukhrawi, bukan malah menentangnya atau mempermasalahkannya. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam harus selaras antara tujuan dan prinsip-prinsipnya. Pada umumnya, sasaran utama pendidikan Islam meliputi proses pembinaan jasmani, rohani, dan intelektual, yang mana ketiga-tiganya tersebut harus seimbang antara satu dengan yang lainnya, sehingga pembelajaran dalam pendidikan itu bisa berjalan dengan maksimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kembali kepada prinsip yang keempat, yaitu mabda'ul basatah, prinsip kesederhanaan. Tu'ariful basatah fi tarbiyatil islamiyah ala annaha mulaimah tanfidhu ta'lim bainal mu'allimin wa tullab min haitsu ihtiyajatihim wa mustawa qudratihim. Nah, kesederhanaan dalam pendidikan Islam diartikan sebagai kesesuaian pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik dalam hal kebutuhan dan tingkat kemampuannya. Jadi, seorang pendidik harus memberikan ilmu kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan atau tingkat kemampuannya. Nah, misalnya dalam murid sekolah dasar, nah seorang guru harus memberikan materi yang cocok untuk anak SD, bukan malah memberikan materi yang cocok untuk anak SMA. Seperti itu. Nah, jadi prinsip kesederhanaan ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kembali kepada prinsip yang kelima adalah at-ta'limu madal hayat. At-ta'limu madal hayat huwa ta'limu yahdutsu fi kulli hayatil insan.
وذلك لأن علم الله لا ينضب حتى لو تحولت كل الأشجار في هذا العالم إلا أقلام وصار المحيط كله حبرا فلن تنفذ هذه المعرفة أبدا. Jadi, pendidikan seumur hidup adalah suatu pembelajaran yang berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia. Hal itu dikarenakan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan habis meskipun seluruh pohon di dunia ini dijadikan pena dan seluruh samudra dijadikan tinta. Maka ilmu itu tak akan habis. Adanya prinsip pendidikan ini akan mendorong manusia menyadari bahwa pertama, menuntut ilmu itu dilakukan sejak kelahiran sampai kematian. Dan orang tua dalam hal ini berperan penting dalam perkembangan psikologi anak. Yang kedua, tidak ada kata terlambat untuk belajar dan tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Yang ketiga, menyadari bahwa pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Jadi Islam itu mendorong manusia agar terus melakukan pembahasan, penelitian, dan pendalaman sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya tidaklah henti-hentinya seseorang itu dapat dianggap orang berilmu selama ia masih terus belajar ilmu. Apabila ia menyangka bahwa sesungguhnya ia sudah serba tahu, maka sungguh ia seseorang yang jahil. Selanjutnya ada prinsip yang terakhir, yaitu hafidz alal furuqil fardiyah, yaitu menjaga perbedaan individu. Al-ghurdu minal hifadzi 'alal furuqil fardiyah fi at-tarbiyatil islamiyah huwa ihtiramu tanawwu'i khususiyat kulli tulab. Jadi, maksud menjaga perbedaan individu dalam pendidikan Islam yakni melakukan penghormatan pada keragaman masing-masing kekhasan yang dimiliki peserta didik. Nah, setiap individu itu pasti mempunyai karakteristik yang berbeda, baik itu dalam segi psikis, fisik, intelektual, minat, gaya belajar, cita-cita, agama, bahasa, budaya, dan yang lain-lain. Nah, jadi hafidz alal furuqil fardiyah ini dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Nah, artinya yaitu dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa dan warna kulit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Jadi, seorang murid pasti mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Nah, tugas dari pendidikan Islam itu yaitu menata dan memelihara tingkah laku dan emosinya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, seperti itu. Jadi itulah prinsip-prinsip yang bisa saya paparkan. Jika prinsip-prinsip tersebut bisa dilakukan secara maksimal, maka pendidikan Islam juga akan berjalan dengan maksimal dan akan mencapai tujuan yang telah diharapkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.